Baik, lanjut kepada pemateri yang ketiga kita, yaitu Cak Maskur. Ya, halo Cak Maskur, sudah siap, Cak? Siap. Siap. Oke, kami persilakan Cak Maskur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, terima kasih moderator yang saya hormati, Gus Ubed. Gimana kabarnya Gus? Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bu Nyailia, yang saya hormati Mbak Malikah juga, yang kayaknya juga sudah bergabung. Teman-teman sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak ini sudah ikut sharing ya, berdiskusi berkaitan soal kedudukan dan tantangan kita di media sosial, terutama kalangan kita di pesantren. Saya ada beberapa slide ini, kelihatan ya. Saya melanjutkan saja apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Nyailia dan Mbak Nyai Malikah ya, berkaitan soal status kita di media sosial, terutama di pesantren. Kalau tadi kita sudah mendengarkan berkaitan soal pemetaannya, lalu situasinya, lalu kadang juga kita ikut di media sosial seperti apa gitu dan seterusnya. Nah, mungkin ini beberapa tips gitu ya, bagaimana caranya kita kemudian menggabungkan antara kita sebagai kalangan pesantren dengan situasi di media sosial yang memang itu seringkali ada di luar kita. Ini pemetaannya yang pertama ya. Antara karakter pesantren dan karakter media sosial itu memang berbeda sekali, sangat berbeda. Nah, perbedaannya itu setidaknya itu ada 5. Yang pertama adalah di pesantren itu salah satunya adalah menekankan terhadap substansi. Bayangkan ya kalau kita belajar di pesantren itu, kita belajar misalnya ngaji yang sangat terkenal di pesantren, Ihya Ulumuddin. Kita ngaji Ihya Ulumuddin itu kira-kira berapa tahun? Itu bisa bertahun-tahun ya kan? Bahkan bisa 4 tahun, 5 tahun. Ngajinya sendiri saja itu sangat lama. Kenapa? Karena kita benar-benar tertanam di substansinya. Sementara di karakter media sosial, substansi itu tidak penting. Yang penting itu adalah tampilannya. Jadi kalau di media sosial, ya tadi beberapa aplikasi itu seringkali juga yang ditampilkan adalah tampilannya. Ini pemetaan ini tidak pertama-tama tidak soal yang penting dan tidak penting, utama nggak utama ya, ini hanya sebagai pemetaan. Jadi di karakter media sosial yang diunggulkan itu adalah tampilannya. Lalu yang kedua, karakter pesantren itu adalah mendalam. Bayangkan ya, di pesantren itu seringkali Basul Masail itu nggak selesai-selesai. Bahkan mungkin Basul Masail itu bisa 24 jam terus-menerus. Gitu. Nah, sementara di media sosial itu kalau kita membahas sesuatu pasti dangkal. Bahkan konten yang kira-kira penting tapi dibahasnya cuma 5 menit, 10 menit dan seterusnya. Padahal itu menjadikan materi itu menjadi tidak selesai. Karakter pesantren yang ketiga itu adalah lama. Kalau kita dulu ditanya berapa tahun di pesantren, saya di pesantren 10 tahun. Berarti itu jawabannya luar biasa ini, di pesantren aja 10 tahun. Tapi kalau di tempat yang lain, kamu SMA berapa tahun? 5 tahun, berarti kamu bodoh sekali, nggak lulus-lulus. SMA aja 5 tahun, bedanya di situ. Jadi pesantren itu semakin lama, itu semakin berkarakter, tapi kalau di tempat lain, itu semakin lama malah dipertanyakan. Karakter yang keempat, itu kalau kita di pesantren, itu sifatnya dialogis dan ramah gitu ya. Bahkan kalau kita main ke pesantren ngobrol sama santriwan santriwati itu tidak ada yang semuanya kalimatnya itu bagus-bagus gitu. Tapi kalau kita ke media sosial itu yang viral, yang rame itu justru yang menyerang dan membuat emosi kita naik.
baik itu yang benar maupun yang salah, ketika membuat emosi kita naik, itu justru yang paling yang viral. Yang terakhir, karakter pesantren itu adalah akhlakul karimah. Tidak ada pesantren itu yang tidak mengajarkan akhlakul karimah. Bahkan kadang-kadang akhlakul karimah itu jauh lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Karena di pesantren itu kan mengenal ilmu laduni ya. Artinya kalau kita bertahun-tahun menjaga akhlakul karimah, kita lulus pesantren, keluar pesantren, tiba-tiba kita bisa ngaji. Itu kan sering banget kita mendengar cerita seperti itu. Sementara di media sosial itu akhlakul karimahnya tidak ada. Adanya cuman wacana, pengetahuan, debat, menyerang orang dan seterusnya ya. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, ini adalah pemetaannya. Di karakter pesantren itu ada substansi, mendalam, lama, dialogis dan berakhlakul karimah. Tapi di karakter media sosial ini menggarisbawahi saja apa yang disampaikan oleh Mbak Nyai Lia dan Mbak Nyai Malika. Itu adalah berdasarkan tampilan, dangkal, sebentar, menyerang, emosional, dan wacana. Tetapi ini yang sekarang memang kita hadapi. Ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, maka memang harus ada titik singgungnya. Karena begini, kita juga tidak bisa tetap berada di pesantren, sementara ruang media sosial itu sangat besar kita untuk masuk ke dalamnya. Ruang media sosial itu meskipun situasinya begitu, tetapi itu media sosial itu sebenarnya adalah netral. Kalau kita masuk konten yang baik, dia akan baik. Tapi kalau kita masuk konten yang buruk, dia akan buruk. Nah, kita harus sadari bahwa konten-konten di media sosial memang kita masih dalam hal ini ya masih berkejar-kejaran dengan soal konten itu. Maka kalau boleh saya menggabungkan itu titik gabung antara dunia pesantren kita dengan media sosial itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah yang tadi, yang di awal. Kita masuk ke level tampilan, yang tadi memang ada konsep TikTok, ada konsep Zoom, ada konsep Instagram, Facebook, dan seterusnya. Tetapi pada saat kita masuk, itu memang substansinya itu tidak kita kurangi. Jadi substansi yang kita buat itu memang harus kita perbaiki dengan tampilan yang baik. Karena tampilan itu menjadi unsur yang lumayan penting di media sosial. Lalu yang kedua, karena tadi pesantren itu lama, sementara di media sosial itu sebentar. Maka caranya bagaimana? Caranya ya dipecah. Kalau kita ngaji, misalnya kok butuh 1,5 jam, ya jangan dibikin 1,5 jam itu karena pasti membuat orang bosan juga di media sosial, ngabisin kuota juga. Belum kalau misalnya internetnya turun dan seterusnya. Jadi dipecah dalam banyak konten, itu strateginya. Lalu yang ketiga, kadang-kadang kalau kita ngaji, kita lihatlah beberapa pengajian-pengajian yang ada di pesantren itu ya substansinya sangat baik, tetapi ketika pas ngaji itu kualitas audiovisualnya kadang-kadang ya begitulah ya gitu. Nah, itu juga membuat misalnya ketika masuk ke level dunia media sosial ya pada akhirnya kemudian ketertarikannya kurang. Lalu yang terakhir ya berkaitan soal komunikasi kita. Komunikasi kita tanpa mengurangi dari aspek akhlakul karimah kita di dalam berkomunikasi, itu ya kita memang harus ikut arus untuk menjadikan jalan dakwah kita akan semakin terkena ya. Karena kan salah satunya itu adalah mengadaptasi apa yang ditaruh di media sosial. Ya, kalimat-kalimat yang sekarang tren itu sebenarnya juga dipakai tanpa mengurangi aspek akhlakul karimah tadi. Nah, ini yang lumayan penting. Jadi teman-teman sekalian, ini pengalaman saya juga menjadi YouTuber ya mungkin dalam 1 tahun terakhir ini. Sekarang ini itu meskipun dunia media sosial kita itu memungkinkan kita untuk bersifat independen, bersifat mandiri, bersifat memunculkan diri kita sendiri, tetapi kalau di dunia keagamaan itu sebenarnya karakternya itu adalah karakter yang kita punya di lingkungan Islam mayoritas di Indonesia, yaitu masih saja mereka atau kita semua itu selalu menokohkan orang. Nah, menokohkan orang di dalam dunia keagamaan itu juga sangat kuat di dunia media sosial, terutama di YouTube. Ya. Orang kalau misalnya
apa namanya ngaji kitab ini maka ke kiai ini, ngaji kitab ini ke ustadz ini dan seterusnya. Jadi aspek ketokohan itu masih kuat. Nah kita ini ya mungkin sebagiannya, terutama misalnya dalam hal ini adalah pengalaman saya, menokohkan kita dalam dunia media sosial itu rasanya memang tidak cukup kuat. Atau kuat tapi tantangannya banyak gitu ya. Nah, memang ada caranya. Caranya adalah bagaimana? Yaitu menokohkan dalam hal ini adalah Rasulullah ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan karakter terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, karakter kita sebagai santri di media sosial itu ya seperti sebagaimana kita pelajari karakternya Nabi Muhammad. Kalau kita bermain di media sosial, biar tidak hoax, biar tidak ujaran kebencian dan seterusnya menyerang orang lain, ini kita jadikan panduan. Bahwa kalau kita bermain di media sosial, apapun platformnya, itu pertama adalah sidik. Dulu kan kita sering ya belajar. Sidik itu kalau sekarang, itu artinya jujur atau melawan hoax. Itu karakter kita di media sosial. Lalu yang kedua, itu adalah amanah. Itu kalau di media sosial, yang kita tahu ya kita sampaikan. Bukan yang tidak kita tahu, itu kemudian kita sampaikan. Yang kita sampaikan aja, yang apalagi kita sebagai orang-orang pesantren, itu artinya banyak sekali konten yang kita bisa bikin. Lalu yang ketiga itu adalah fatonah, mencerdaskan, cari konten yang sekiranya gitu, ketika orang lihat itu pengetahuannya itu nambah. Lalu yang terakhir adalah tabligh. Tabligh di sini kalau kita terjemahkan sekarang, itu artinya menyeluruh. Ini ciri khas banget di pesantren ya. Kalau pendapat A itu pasti juga ada pendapat B, ada pendapat C, di mana orang lalu kemudian bisa memilih pendapat-pendapat itu. Nah ini yang ketiga, bagaimana caranya kita bermain di media sosial. Ada 3 cara agar kita kemudian meningkat dalam proses kita di media sosial, terutama ketika kita membawa konten-konten pesantren. Pertama adalah teman-teman sekalian, kalau kita mau bikin konten atau isu, jangan lupa untuk lihat Google Trends. Google Trends itu artinya kadang-kadang kita disajikan oleh konten itu bukan karena substansinya, tapi yang tren apa. Nah, makanya di Google ya, itu gampang aja, dibuka aja Google Trend, sekarang ini yang paling banyak dicari atau paling banyak dibahas itu soal apa. Lalu yang kedua, setelah kita menemukan Google Trends itu, tempelkan dia dengan unsur kepesantrenan. Ya, misalnya kalau sekarang isunya apa ya? Katakan misalnya intoleransi. Nah, ketika intoleransi kita ambil, baru kemudian substansi yang ada di pesantren untuk masuk ke membahas intoleransi itu seperti apa. Nah, yang kedua itu adalah berkaitan soal melakukan evaluasi terhadap konten kita. Itu banyak sekali. Misalnya memakai social blade. Social blade itu artinya teman-teman ini memetakan misalnya subscriber kita udah berapa, misalnya kayak Mbak Nyai Malikah tadi ya. Lalu kemudian yang paling banyak, mungkin juga di kita ya, itu lagu, sholawat, parodi, itu kan paling banyak dicari. Tidak apa-apa dengan cara yang seperti itu, karena dengan cara begitu lalu memasukkan unsur kepesantrenan itu kita bisa masukkan. Lalu yang terakhir itu adalah berkaitan kalau kita mau membangun komunikasi kita di media sosial itu ya kita tambahkan dengan quiz, lalu giveaway dan seterusnya ya. Ya yang kecil-kecil aja soal pulpen apa dan seterusnya itu bisa membuat ini semakin menarik. Lalu yang berikutnya saya nambah waktu dikit ya. Ini yang yang perlu kita perhatikan ketika kita bermain di media sosial. Bikin judulnya yang menarik, lalu di antara kita, ini kan kalau kita punya jaringan di seluruh Indonesia ya, itu saling terhubung aja, saling follow, saling subscribe, dan seterusnya. Sebenarnya kita tidak perlu juga mengandalkan orang lain. Kitanya sendiri saja kalau antar pesantren itu saling men-subscribe, itu kayaknya udah puluhan ribu juga. Lalu mengikuti grup, karena kita sharing di situ, lalu bikin konten dengan ada tagarnya. Tagarnya bisa macam-macam karena disesuaikan saja dengan kontennya. Misalnya tagar sholat, ibadah khusyuk dan seterusnya itu yang paling dicari. Deskripsi
Kalau kita bikin, kita harus ada deskripsinya, nggak hanya soal foto, nggak hanya soal video. Baru yang terakhir adalah kita saling like dan komen, karena ini akan meningkatkan konten kita ke media sosial itu ya karena jumlah like dan komen kita. Nah, saya mau share ya. Ini salah satu contoh kalau kita bikin konten di media sosial, menarik, tetapi sifatnya itu seakan-akan orangnya itu pengen melihat, tapi ternyata yang dihasilkan adalah bukan yang dia minta. Ini karena untuk menarik orang biar bisa nonton ya. Contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang saya hormati, hampir setiap perempuan menginginkan cantik luar dan dalam, lahir dan batin. Secara lahiriah, setiap perempuan tambah cantik jika dengan wajah cerah, bersinar, dan glowing. Makanya tidak sedikit perempuan yang akhirnya melakukan perawatan, melakukan skincare dengan beragam cara, dari yang biasa-biasa saja sampai yang luar biasa. Padahal Al-Quran sudah memberikan resep bagaimana wajah kita bersinar dan glowing seglowing-glowingnya, putih, tak berminyak, dan bebas jerawat. Ibnu Daris dalam Fadhailul Quran mengatakan, agar wajah kita bersinar, cerah dan glowing sehingga sangat mudah dikenali adalah dengan membaca surat Al-Qamar minimal 1 kali dalam sehari. Sebelum membaca surat Al-Qamar, kita bersihkan wajah kita dengan berwudu. Apabila kita lakukan secara terus-menerus, maka kita akan mendapatkan wajah yang cerah, bersinar, dan glowing bagaikan bulan purnama di hari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, kira-kira ya. Itu salah satu contoh membuat konten yang istilahnya itu ya, nge-kick balik atau apalah gitu. Itu contohnya gitu. Nah, sebentar. Saya matikan dulu. Nah, yang terakhir, teman-teman sekalian, saya mau share ini. Kelihatan ya? Jadi saya mengajak dalam hal ini kepada teman-teman sekalian bahwa sudah saatnya kita tidak lagi bertahan di media sosial. Sudah saatnya kita melakukan dalam hal ini ya, masuk ke dunia media sosial, apapun platformnya, dan kemudian membuat konten sebanyak-banyaknya di media sosial itu. Sudah tidak lagi zamannya sekarang ini kita melakukan hanya bertahan, melakukan klarifikasi gitu, tetapi kita saatnya sekarang sudah mulai menyerang. Karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang, bukan berjejer di bawah tiang gawang. Nah, itu kira-kira pesan gitu, karena kita sudah nggak mungkin semua konten di pesantren itu sudah ada, akhlakul karimah, sejarah dan seterusnya itu bisa kita jadikan konten. Dan jangan terlalu khawatir dengan kualitasnya karena kita mulai saja dulu. Karena dengan begitu kita akan memperbanyak konten-konten. Saya kira itu sebagai tambahan dari Mbak Nyai Lia dan Mbak Nyai Malikah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.